Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu dan subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang rindu untuk dibentuk, diajar, dan ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau beri, sebab tidak semua orang dengan semangat mencari wajah-Mu. Tapi hari ini, kami ingin hidup kami yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukalah telinga rohani kami, lunakkan hati kami, dan buat firman ini menjadi remah roti yang mengenyangkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Salam satu hari, satu firman, sejuta damai. Judul khotbah, Taat lewat derita, kehidupan Sang Anak Allah. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita pikir karena Yesus adalah anak Allah, maka hidupnya di dunia pasti mulus seperti jalan tol, baru diresmikan, lewat saja, nggak ada hambatan. Tapi ayat hari ini membuka mata kita, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar taat bukan dari kenyamanan, melainkan dari penderitaan. Ia, Sang Anak Tunggal, tidak menggunakan status surgawinya untuk skip ujian kehidupan, seperti mahasiswa yang coba-coba cari bocoran soal. Tidak, ia ikut semua proses, dari lapar, ditolak, dicemooh, sampai disalib. Taat itu tidak jatuh dari langit. Bahkan anak Allah harus belajar. Nah, kalau Yesus saja belajar, masa kita maunya langsung lulus tanpa ikut kelas? Kadang kita mengeluh, Tuhan, kenapa hidupku berat? Jawabannya bisa jadi karena Tuhan sedang mengajar kita taat lewat kelas penderitaan. Taat itu seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Tapi jangan salah, latihan ini bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuk. Dan ayat 9 memberi kita harapan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kesempurnaan di sini bukan karena Yesus dulunya kurang sempurna, tapi karena misinya di bumi selesai dengan ketaatan total. Ia rela taat sampai mati, dan karena ketaatannya, kita semua bisa mengalami keselamatan yang abadi. Tapi ada syaratnya, bagi yang taat kepadanya. Jadi jangan salah kaprah, keselamatan itu anugerah. Iya, tapi hidup dalam keselamatan itu butuh respon yang nyata. Taat walau tidak enak, taat walau tidak mengerti, taat walau kadang seperti jalan di malam gelap dan hujan, belum kelihatan ujungnya, tapi kita tetap jalan. Kadang kita ingin mujizat, tapi tidak mau taat, mau berkat, tapi lari dari proses. Maunya doa langsung dijawab, seperti pesan makanan cepat saji. Klik, tunggu 10 menit, langsung datang. Tapi Allah bukan kasir drive-thru. Ia adalah Bapa yang mau membentuk karakter kita sebelum memberi karunia-Nya. Saya pernah dengar begini, kalau Yesus belajar taat lewat derita, maka kita sebaiknya jangan sombong, minta enaknya aja. Ya saudara,
Hidup rohani itu bukan seperti aplikasi filter foto, langsung cantik dalam sekejap, tapi seperti proses fermentasi roti. Perlu waktu, perlu tekanan, baru mengembang dan layak dihidangkan. Kesimpulan, saudara, dari Ibrani 5 ayat 8 dan 9, kita belajar bahwa ketaatan bukanlah bawaan lahir, tapi hasil dari proses bahkan penderitaan. Yesus sendiri memberi teladan, belajar taat melalui derita dan mencapai kesempurnaannya sebagai pokok keselamatan. Maka marilah kita hidup dalam ketaatan, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Karena kita tahu bahwa di balik setiap air mata, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi yang mau terus taat, setia, dan berjalan bersamanya. Amin. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, kita akan tutup dengan doa. Mari berikan sikap kita yang terbaik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kami teladan sempurna dalam hal ketaatan. Ajar kami untuk tidak hanya mencari Engkau di saat nyaman, tapi juga tetap setia saat hidup terasa perih. Kuatkan langkah kami saat prosesmu terasa berat, dan hiburkan hati kami ketika kami merasa sendiri. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar tanpa tujuan, dan penderitaan bukan akhir, melainkan pintu menuju kemenangan. Tuhan, kalau ketaatan itu sulit, tolong kami. Kalau kami mulai mengeluh, tegur kami. Kalau kami mulai malas, bangunkan kami. Biar kami lulus dari kelas penderitaan bukan dengan nilai pas-pasan, tapi dengan karakter yang makin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang telah lebih dahulu taat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.